Yang dimaksud dengan rikas itu adalah harta yang tersimpan di dalam tanah, bukan harus hartanya Qarun, apalagi kita nggak tahu hartanya siapa. Gimana maksudnya? Ente gali tanah, yang tanah itu tanah tidak milik seseorang, atau dia yang pertama membangun tanah di situ, yang membangun rumah bangunan di situ. Syaratnya itu. Jadi tanah tidak dimiliki oleh seseorang. Nanti ke hutan, ke padang pasir gini bukan milik orang, digali tanah, ada harta berbentuk misalnya ya tempat yang terbuat dari emas, kemudian juga di dalamnya batangan-batangan emas, perhiasan emas atau perak. Kenapa kita katakan emas? Karena yang wajib dizakati kalau emas. Kalau harta yang keluar yang di dalamnya adalah berlian dan batu-batu yang lain, maka tidak wajib dizakatin. Dan itu syaratnya, itu pun syaratnya itu simpanan atau harta orang zaman jahiliyah atau sebelumnya. Tahu jahiliyah? Siapa itu? Orang-orang yang hidup di zaman sebelumnya Nabi Muhammad diutus. Itu jahiliyah. Jadi sebelum zaman atau sebelum Nabi SAW diutus, itu yang dinamakan zaman jahiliyah. Jadi sebelum semuanya zaman jahiliyah itu. Orang-orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah patung. Bahkan kadang patung dibuat dari makanan, habis itu disembah. Kalau lapar terpaksa Tuhannya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong, dimakan. Kan bodoh ini. Ya, kadang patungnya jatuh masuk selokan, masa Tuhannya masuk selokan? Nanti Tuhannya dibersihin, kasihan Tuhanku masuk selokan, anak bersihin aja. Habis itu disembah-sembah. Orang bodoh. Masa Tuhan tidak bisa menghindar dari keburukan? Masa Tuhan mau masuk selokan aja tidak bisa menghindar? Apa itu Tuhan yang bisa memberi kebaikan kepada manusia, hamba-hambanya? Tidak. Tuhan itu maha kuat, maha perkasa, maha hebat. Tuhan itu tidak butuh kepada orang lain. Kalau masih butuh sama orang, sama manusia, bukan Tuhan. Apalagi patung tidak bisa membantu manusia, bahkan dia butuh bantuan manusia. Mayantik walaya taharrak, tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak, dia sendiri tidak bisa bisu, tuli, tidak bisa gerak, lumpuh, mau dianggap Tuhan. Ini kemudian dinamakan jahiliyah, jahil, orang-orang bodoh. Kapan mereka mulai faham? Ketika Nabi diutus, difahamkan siapa itu Tuhan sebenarnya ya. Jadi yang sebelum Nabi itulah zaman jahiliyah. Jadi kalau misalnya kalian menggali tanah atau kebetulan tanah itu terbuka, kemudian ada harta, dan harta itu hartanya orang zaman jahiliyah, kok tahu dari mana? Ya mungkin ada nama di situ, ada tahun di situ. Oh, tahun 500 Masehi. Berarti zaman jahiliyah, artinya sebelum zaman Nabi diutus. Oh, tahun 1000 atau 700 misalnya Masehi, atau tahun berapa? 300 Masehi. Ya, yang penting sebelum diutusnya zaman Nabi Muhammad SAW. Atau ada namanya perhiasan, nama tertulis di perhiasan itu miliknya Fir'aun. Nah, bukan miliknya Fir'aun maksudnya. Artinya tertulis berarti zaman ya, itu yang dinamakan harta Qarun, itu yang dinamakan rikas. Buka gali tanah, ada perhiasan, tertulis ternyata namanya, misalnya ini namanya si Fulan bin Fulan, teman kita, ya berarti itu bukan harta Qarun. Ya, nama misalnya anggaplah tertulis misalnya Imam Syafi'i. Misal ini Imam Syafi'i tidak punya harta banyak, ya kan? Andai kata, berarti Imam Syafi'i jahiliyah apa bukan? Bukan. Berarti itu bukan harta Qarun, bukan rikas. Loh, terus apa hukumnya? Berarti itu dianggap harta hilang. Harta hilang. Berarti pemiliknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal, berarti haknya siapa? Ahli warisnya. Sekarang ahli warisnya cari.
Harta hilang berarti harus diberikan kepada pemiliknya. Ustaz tidak tahu, ya cari, berusaha cari sampai ketemu. Tidak ketemu ya diumumkan mungkin 1 tahun, tidak ketemu 1 tahun boleh dimiliki. Itu harta hilang. Nah, jadi kalau sudah jelas-jelas, apalagi tertulis namanya pemilik perhiasan itu fulan, dan itu masih hidup, dan itu tetangganya sendiri, boleh diambil? Nggak boleh. Apalagi memang galinya di tanah sebelah, tetangga digali. Nah, jelas-jelas, apalagi bukan di tanah digalinya di lemari. Ya, itu bukan harta karun ini, emas. Kan itu mencuri. Nah, kalau harta karun jahiliyah itu miliknya dia selama bukan di tanah orang, di tanah tidak dimiliki oleh orang, atau dia yang pertama memiliki. Kalau dia memiliki tanah itu dari orang lain, berarti orang lain yang berhak memiliki. Paham tuh? Nah, itu pun seperti itu.